Shalom. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Sebagai orang Kristen, kita biasa melakukan ibadah setiap hari Minggu. Tetapi banyak juga gereja yang sudah mengadakan ibadah-ibadah di luar hari Minggu. Ada ibadah tengah minggu, ada ibadah doa, ada ibadah karyawan, ada ibadah remaja, pemuda, dan sebagainya. Artinya ada banyak ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita hadiri, yang sudah kita ikuti. Lalu sejauh mana kita mengerti mengapa kita beribadah? Ada banyak orang walaupun sudah bertahun-tahun dan berkali-kali dia hadir dalam satu ibadah, namun dia tidak mengerti esensi dari ibadah itu sendiri. Seringkali kita mencari, yang di sana ibadahnya enak, musiknya bagus, yang nyanyi suaranya keren. Tempatnya juga bagus, gedungnya megah, AC-nya dingin. Di sana hamba Tuhannya keren karena firman-Nya benar-benar menyentuh, karena firman-Nya itu bagus banget. Hanya sampai di kekaguman saja. Sementara firman yang kita dengar dan hasil dari ibadah-ibadah yang kita hadiri tidak menghasilkan sesuatu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Kita harus memahami bahwa dalam ibadah-ibadah yang kita hadiri, ibadah-ibadah yang kita ikuti, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama ini, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena sesungguhnya dalam setiap ibadah Tuhan hadir. Tuhan selalu hadir menyatakan dirinya. Sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ini loh. Keagungan dalam setiap ibadah kita. Rahasia keagungan di dalam ibadah kita itu kita harus benar-benar pahami. Selanjutnya dikatakan dia Tuhan yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi ada berita tentang Yesus Kristus Tuhan kita dan kehadirannya. Dia harus hadir dalam setiap ibadah-ibadah kita. Itulah sebabnya ketika kita datang beribadah, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Lewat pujian, penyembahan, lewat doa, lewat kebenaran firman Allah yang diberitakan. Kita harus alami perjumpaan pribadi. Sehingga ketika kita kembali, ketika kita pulang dari ibadah kita, kita membawa Kristus dalam hidup kita. Keluar dari tempat ibadah, saatnya kita melakukan ibadah yang sejati itu. Sesuai Roma 12 ayat 1. Yaitu mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam sekolah pendidikan kita, dalam pekerjaan kita. Setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Mari kita selidiki sejauh mana kita sudah melakukan ibadah kita. Mengertikah kita
akan esensi ibadah itu dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.